Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi di bab terbaru dari pelajaran biologi kelas 8, yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Seperti biasa, semoga apa yang kita belajari akan bermanfaat bagi kehidupan kita dan bernilai ibadah tentunya. Berdoa dimulai. Amin. Baiklah, sekarang kita sudah masuk ke sistem pencernaan pada manusia. Nah, sebelumnya kita simak dulu ya ayat Allah pada surat An-Nisa ya, ayat ke-10. Di sini Allah menjelaskan, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zolim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Maksud dalam ayat ini adalah, jadi apa yang akan masuk ke dalam tubuh kita itu akan berefek ya, entah itu pada kesehatan kita ataupun karakter kita ya, ataupun juga pada apa yang akan kita terima di akhirat kelak ya. Nah, makanya kita harus tahu nih, kita makan sumbernya dari mana, apakah itu bukan hanya sekedar makanannya yang saya makan halal kok, bukan daging babi, bukannya yang beralkohol gitu. Tapi bukan hanya sekedar itu, bukan sifat makanannya, tapi sumber makanannya. Apakah makanannya halal, sehat, tapi bagaimana makanan itu didapatkan gitu? Apakah memang hasil dari kerja keras sendiri, atau memang disediakan orang tua, tapi orang tua dapatnya dari mana gitu kan? Apakah hasil dari berjudi atau korupsi, atau memang hasil jerih payah tangan dia gitu kan? Nah, makanya kita bisa lihat nih, kayak misalnya orang yang pejabat gitu kan ya, mereka kaya, makannya sehat-sehat, tapi anaknya ujung-ujungnya ya sifatnya durhaka sama orang tuanya, ngelawan gitu kan, bahkan dia bisa membunuh orang lain segala macamnya, nauzubillah min dzalik. Tapi ada orang yang dia cuma seorang anak tukang beca gitu misalnya, ya kan, bapaknya bekerja keras mencari jerih payah dia untuk menghidupi keluarganya gitu. Nah, tapi semua anaknya alhamdulillah berhasil, bahkan ada yang sampai jadi dokter gitu kan. Kemudian kehidupannya berubah menjadi lebih berkah, menjadi lebih bahagia, atau yang kehidupannya sederhana tapi mereka bahagia, mereka hidup rukun gitu kan. Nah, itu karena memang sumber makanan itu juga mempengaruhi kenikmatan dalam hidup kita ya, itu sudah pasti. Jadi kadang kita harus tahu nih, nanti kalian harus tahu kenapa sih kita kayak gini, kok kenapa sih kita itu padahal sehat-sehat aja gitu, dikasih makan yang sehat-sehat, tapi kenapa kayaknya hidup kita tuh gelisah, terus nggak tenang, terus bawaannya emosian, atau kayaknya kita tuh uring aja gitu kan, kayak nggak ada syukur-syukurnya hidup kita gitu, padahal kita udah dikasih segala fasilitas yang lengkap sekali. Nah, kita harus tahu tuh dari mana orang tua kita mendapatkan sumber rezeki, itu kita wajib tahu ya. Apakah orang tua kita memberikan kita makanan yang halal ya, dari sumber yang halal, atau yang haram. Kalau kalian sudah bisa mencari kerja, mungkin kalian sudah tahu ya, maksudnya kalian itu makan dari hasil apa gitu ya. Baik, kita lanjut. Nah, di sini sudah juga dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 168, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Ya, halal dan baik. Yang halal juga sehat ya, yang mengandung gizi yang baik, itu maksudnya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke intinya, yaitu sistem pencernaan manusia. Ya, kalau misalnya kalian sudah belajar tentang tingkat organisasi kehidupan, di mana dimulai dari sel, kemudian kumpulan-kumpulan dari sel membentuk jaringan membentuk organ-organ yang meskipun berbeda, tapi dia memiliki tujuan yang sama, dia akan membentuk suatu sistem. Nah, kalau sistemnya sudah bekerja, jadilah organisme. Seperti halnya kayak kemarin kalian belajar di sistem gerak pada manusia. Nah, itu
ada kumpulan-kumpulan organnya, ada tulang dan otot. Tulang sama otot berbeda ya, kalau otot agak-agak gembul-gembul gimana gitu. Kemudian kalau misalnya tulang dia keras gitu ya. Nah, tapi kemudian fungsinya juga berbeda, tapi mereka memiliki tujuan yang sama, ya, yaitu untuk bergerak. Makanya mereka bekerja sama membentuk suatu sistem, yaitu sistem gerak gitu. Nah, sama halnya pada sistem pencernaan pada manusia, dia itu juga ada organ-organnya yang bekerja sama, ya. Nanti kita akan bahas. Tapi kita harus tahu dulu apa sih itu sistem pencernaan. Jadi sistem pencernaan ini adalah suatu sistem atau proses yang mengatur dimulai dari penghancuran makanan di dalam tubuh kalian, dimulai dari masuknya makanan, ya, kemudian makanan dihancurkan, kemudian makanan diserap sehingga berubah menjadi energi, kalian bisa beraktivitas, ya, kemudian menghasilkan zat sisa berupa feses. Ya, jadi kotoran itu dalam bahasa biologi kita nyebutnya adalah feses. Jadi tujuan dari sistem pencernaan intinya adalah untuk menghasilkan energi. Ya, kalau nggak ada energi kita nggak akan bisa beraktivitas. Ya. Nah, di sini tadi kita balik lagi dalam surat Al-Baqarah tadi ayat 168 dijelaskan makanlah yang halal dan baik, ya. Yang halal dari sumber yang halal, makanannya juga halal dan baik. Baiknya seperti apa? Yaitu mengandung gizi. Dulu mungkin waktu kalian SD kalian sering dengar adalah 4 sehat 5 sempurna, ya. Ya, dimulai di piring kamu tuh ada karbohidrat makanannya, ya. Kemudian mengandung protein, kemudian mengandung lemak, ya kan. Kemudian ada mengandung mineral dan vitamin. Waktu itu cuma ada 5 doang. Nah, tapi sekarang sudah diubah, ya, oleh Kementerian Kesehatan kita menjadi gizi seimbang. Yang mana gizi seimbang itu mengandung 6 macam gizi. Nah, apa yang akibatnya kalau misalnya kalian tidak memenuhi gizi kalian? Nah, itu dimulai dari kekurangan gizi, ya, gejala paling umum, kerusakan sedikit-sedikit dari organ tubuh kalian sampai kalian mengalami gizi buruk, ya, atau penyakit kwashiorkor. Oh, nauzubillah min dzalik. Nah, di sini nutrisi gizi seimbang tuh ada apa aja sih? Tadi Ibu bilang ada 6, ya. Nah, itu ada yang karbohidrat, tadi udah ya, sama kayak di 4 sehat 5 sempurna. Ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral. Tambahannya adalah 1, yaitu air. Kenapa harus ada air? Karena air ini sangat penting bagi tubuh kita. Nanti kita bahas satu-satu, ya. Pokoknya ini adalah gizi seimbang. Jadi sekali kita makan itu harus mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Ya. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah karbohidrat. Yang mana karbohidrat di sini dia berfungsi sebagai sumber energi utama, udah pasti. Jadi kalau misalnya kalian lagi aktivitas gitu kan, kemudian kalian lapar. Nah, gampang tinggal makan nasi dikit atau yang manis-manis. Nah, itu udah langsung berubah menjadi energi. Kalian udah langsung cepet fresh lagi gitu ya. Karena memang karbohidrat ini proses pengolahannya dia nggak terlalu lama, jadi cepat untuk berubah menjadi energi. Dan itu nggak bisa digantikan, ya, dengan gizi seimbang yang lain. Kemudian dia juga mengendalikan massa tubuh, maksudnya menambah berat badan. Kemudian mendukung fungsi pencernaan, meningkatkan penyerapan nutrisi, mencegah kerusakan jaringan otot, mengatur kenaikan kadar gula dalam darah, dan terakhir adalah mendukung fungsi otak. Memang salah satu kebiasaan ibu kalau lagi belajar itu harus makannya manis-manis gitu, karena otak itu dia bekerja itu lebih capek dibandingkan kalian lari 100 putaran lapangan gitu ya. Nah, itu lebih capek otak itu bekerja, padahal kita cuma diem mikir itu lebih capek daripada lari di lapangan. Makanya pada saat ibu lagi belajar, ibu lebih senang ngemil yang manis-manis gitu ya. Jadi biar otaknya bisa terus bekerja dengan baik. Nah, di sini untuk yang karbohidrat sendiri itu ya kalian tahu itu adalah dari nasi ya.
Tapi ada orang misalnya gini, Bu, saya lagi nggak pengen makan nasi misalnya, atau lagi nggak ada nasi, terus saya bisa ganti yang lain. Bisa dong, kayak misalnya juga kemarin ibu juga lagi hamil muda, ibu ngidamnya adalah nggak bisa nyium bau nasi. Jadi kalau nyium bau nasi itu baunya mual, gitu, muntah-muntah. Nah makanya ibu ganti, kayak misalnya ibu makan roti, ibu makan tepung yang lain kayak misalnya sagu gitu ya, terus ibu makan mie atau kentang, nah atau umbi-umbian ya, itu bu ubi cilembu tuh kemarin makannya itu. Jadi walaupun nggak makan nasi tetap dapat gizi karbohidratnya gitu, dan nggak kekurangan gizi juga ya. Jadi nggak ada alasan bagi kamu untuk sekali kalian makan, nah itu nggak ada karbohidrat ya, jadi nggak ada alasan ya. Jadi kalau kalian pun, Bu saya nggak mau makan nasi, maunya makan mie aja, nah itu nggak apa-apa, karena mie pun juga itu kan berasal dari tepung ya kan. Tepung itu adalah karbohidrat, tapi ingat harus didampingi dengan gizi yang lain. Sekali makan harus ada 6 macam gizi ya. Oke, kita ke gizi lainnya. Yang kedua adalah protein. Nah, di sini protein itu dia berfungsi sebagai pertama pembentukan tulang, otot, tulang rawan, kulit, dan darah. Nah, jadi protein itu sangat penting sekali, apalagi yang pengen tulangnya, ototnya kuat. Kemudian dia memperkuat dan memperbaiki jaringan-jaringan tubuh yang rusak ya. Salah satunya adalah kayak misalnya kalian pengen punya kulit yang halus terus, nah itu banyak mengandung protein, karena salah satunya kandungan protein itu adalah kolagennya ya. Dia bisa meremajakan kulit. Kemudian dia bisa membuat hormon yang berfungsi membantu sel mengirim pesan dan mengkoordinasikan fungsi sel dan organ di dalam tubuh. Jadi hormonnya bisa seimbang, bisa bagus ya. Kemudian membuat antibodi ya, berarti nanti sistem kekebalan tubuhnya bagus sekali, nggak gampang sakit ya. Kemudian membantu pertumbuhan dan perkembangan pada anak-anak. Jadi kalau misalnya pengen tumbuh tinggi di masa remaja kalian seperti ini ya, nah sebelum umur 20 tahun banyak-banyak mengkonsumsi protein. Kemudian terlibat dalam kontraksi dan gerakan otot ya. Kemudian ada membuat enzim yang berfungsi memfasilitasi reaksi biokimiawi dan metabolisme tubuh. Yang terakhir adalah membantu dalam mengangkut sel atau zat. Jadi salah satunya dia juga membantu dalam proses penyebaran oksigen dalam tubuh, sehingga kita nggak mudah ngos-ngosan atau kekurangan energi ya, karena bernafas pun juga itu adalah energi. Nah, next, protein dari mana sih? Nah, inilah protein itu ada ikan, ada daging, ada ayam, ada telur. Bu, saya alergi sama ikan, gimana dong? Gampang, ada kacang-kacangan ya, ada kacang panjang, ada kacang tanah, ada kacang melinjo ya. Di sayur asem berarti tuh udah banyak sekali tuh proteinnya ya. Tapi Bu saya nggak suka sayur asem, gimana? Kamu beli kacang Garuda di supermarket terdekat, tinggal digadoin, gampang dapet nilai pergizi proteinnya ya kan. Jadi nggak ada alasan. Jadi kalau kalian nggak bisa gizi yang utama, kalian bisa alternatif dengan gizi-gizi makanan yang lain yang mengandung gizi yang sama ya. Jadi nggak ada alasan. Bu, daging mahal, ada daging ayam ya. Daging ayam mahal, ada telur. Telur mahal, ada kacang. Nggak ada alasan jadinya untuk tidak mengkonsumsi protein ya. Makanya kalau emak kamu masak itu dimakan ya, biar emak kamu nggak mogok masak ya. Karena pasti ibu kamu tuh masakin buat kamu tuh, masaknya disalawatin ya kan. Kemudian dipilih makanannya yang seger-seger yang kamu suka, terus kamu makan yang lain. Aduh, sakit hati banget memang ya. Jangan kayak gitu ya, nanti mak kamu mogok masak aja baru deh kamu kelabakan. Oke, next kita ke lemak. Nah, lemak di sini adalah juga sumber energi selain karbohidrat. Jadi sumber energi kedua itu adalah lemak, dimana dia itu sumber pertumbuhan sel yang setiap jenisnya sangat dibutuhkan tubuh untuk membentuk tubuh yang sehat. Kemudian menunjang fungsi otak.
Selanjutnya membantu penyerapan vitamin A, D, E, K. Menunjang produksi hormon yang dibutuhkan tubuh untuk mengatur sistem kerja organ tubuh dan sistem respon tubuh. Membantu kesehatan kulit, dan yang terakhir adalah mendukung kesehatan organ tubuh seperti ginjal, hati, jantung, dan usus agar tidak mudah terluka atau cedera. Ya, karena memang tapi ingat ya, lemak itu memang dia bisa mampu melindungi organ-organ tubuh yang sangat-sangat rentan, tapi juga sangat berbahaya. Ya, jadi kadar lemak dalam tubuh kita itu juga harus proporsional ya, nggak boleh sedikit, nggak boleh juga terlalu banyak. Juga lemaknya itu lemak apa dulu? Ada lemak jenuh, ada lemak tak jenuh ya. Itu jadi pemilihan makanan pun dan cara pengolahan makanan pun juga harus diolah. Nah, di sini sumber energi lemak itu ada dari, kalau hewani ya dari daging-daging ya, paling banyak sih ikan salmon. Tapi kalau misalnya dari yang nabati, nah itu dari kacang almond, kemudian dari alpukat, kemudian dari minyak zaitun misalnya, atau minyak kelapa dan minyak lainnya. Sama halnya kayak di sini, ada kondisi waktu itu ibu nggak boleh sama sekali sama dokter untuk konsumsi lemak hewani. Nah, gampang, ibu tinggal ganti jadi lemak nabati. Jadi ibu nggak boleh makan daging, nggak boleh makan pokoknya daging-daging lah, bakso atau apapun. Akhirnya ibu ganti dengan makan perbanyak alpukat dan kacang almond ya. Jadi gizinya tetap terpenuhi. Karena memang kalau nggak ada lemak nanti kita konsumsi vitamin A, D, E, K, kayak misalnya vitamin A itu dari wortel sebanyak apapun dia nggak akan bisa keserap, karena yang bisa menghancurkan penyerapan vitamin A itu adalah lemak gitu ya. Nah, next kita ke vitamin. Nah, di sini vitamin tuh ada banyak ya, A, B, C, D, E, K. Ya, ingat kalau vitamin A, D, E, K, nah itu yang diserap, penyerapannya harus dibantu dengan lemak. Kalau B dan C itu diserap dengan bantuan air ya. Makanya harus banyak minum air putih di sini ya, air mineral. Nah, untuk kita satu-satu bahas. Untuk vitamin A ini fungsinya adalah menjaga kesehatan mata, meningkatkan imunitas pertumbuhan tulang, dan menguatkan gigi. Sumbernya bisa kalian baca sendiri ya, ada susu, telur, hati, sereal, dan lain-lainnya. Jadi nggak ada alasan buat tidak mengkonsumsi vitamin A karena banyak pilihannya ya. Kemudian vitamin B mengatur fungsi tubuh, membantu untuk menghasilkan sel darah merah ya. Juga sama, pilihannya juga sangat banyak sekali. Jadi nggak ada alasan untuk tidak mengkonsumsi vitamin B. Ada gandum, makanan laut, daging, telur, susu, ya lain-lainnya. Kemudian vitamin C ya, membantu kolagen, membantu menjaga kesehatan jaringan tubuh seperti gusi dan otot, kemudian membantu tubuh melawan infeksi. Ya, biasanya dari buah jeruk ya, mangga, jambu biji yang merah ya, stroberi, ya, cabai, tomat, brokoli, bayam, dan pokoknya banyak. Nggak suka brokoli, ada bayam. Nggak suka bayam, ada buah-buahan yang lain ya. Kemudian vitamin D menguatkan tulang dan gigi, membantu tubuh menyerap kalsium pembentuk tulang. Sumbernya dari kuning telur, minyak ikan, dan makanan-makanan lainnya. Vitamin E sebagai antioksidan dan membantu melindungi sel dari kerusakan. Penting bagi kesehatan sel-sel darah merah. Nah, ini salah satunya adalah vitamin E ini, itu adalah suplemen bagi kulit ya. Nah, dari mana? Sumbernya dari minyak sayur, kacang-kacangan, sayuran hijau, alpukat, gandum, dan biji-bijian. Nah, bagi ciwi-ciwi yang pengen terlihat cantik, nah, gak usah mahal-mahal beli suplemennya. Tinggal makan sumber-sumber energinya langsung. Nah, itu jauh lebih bagus. Yang terakhir adalah vitamin K. Dia membantu pembekuan darah dan meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan tulang. Nah, ini sumbernya dari alpukat, anggur, sayuran hijau, yogurt, umbi-umbian, biji-bijian, dan telur. Oke? Kemudian kita masuk ke gizi yang kelima, yaitu mineral. Nah, di sini mineral itu sebenarnya banyak banget ya, cuman ibu ambil beberapa ya yang sering, paling umumnya itu ada kalsium, ada fosfor, ada kalium, ada natrium, besi, iodium, dan seng ya. Sama
dia memiliki fungsinya masing-masing dan sumbernya masing-masing ya. Untuk yang kalsium, nah di sini fungsinya adalah sebagai pembentuk tulang, gigi, kerja otot dan kerja saraf. Sumbernya dari telur, sayuran hijau dan kedelai. Untuk fosfor, dia membantu dalam kontraksi dan relaksasi otot serta pembentukan tulang dan gigi. Nah, kalau mau tulang dan giginya kuat ya, nggak gampang keropos, nggak gampang bolong, banyak-banyak mengkonsumsi daging, gandum dan keju. Selanjutnya ada potasium atau kalium. Nah, ini untuk mengatur keseimbangan air dalam sel, mempercepat hantaran impuls pada saraf dan kerja otot. Ada pada pisang, kentang, kacang, daging, dan jeruk ya. Kemudian ada sodium dan natrium atau natrium. Menjaga keseimbangan cairan dalam jaringan tubuh dan mempercepat hantaran impuls pada saraf. Jadi biar respon kita tuh cepat gitu ya, peka. Nah, ini ada daging, susu, keju, garam, dan wortel. Kemudian besi, bukan besi ya yang kalian gerogotin, bukan. Maksudnya di sini besi itu adalah daging merah, kacang, bayam, dan telur ya. Dia fungsinya adalah bahan utama penyusunan hemoglobin pada sel darah merah. Kemudian ada iodium sebagai salah satu sumber hormon tiroksin dan merangsang metabolisme dari ikan laut dan garam beriodium. Biar nggak jadi penyakit itu yang gede di leher, gonokan ya. Kemudian yang terakhir adalah seng, menjaga kekebalan tubuh, kesehatan mata, menghambat virus, mengurangi resiko kanker, kesehatan mata, organ vital laki-laki, kesehatan mata, kemudian menjaga juga organ vital laki-laki dan mempercepat pertumbuhan luka. Nah, di sini sumbernya ada kacang-kacangan, biji-bijian, dan gandum. Wah, padahal kacang tuh kecil banget ya, tapi manfaatnya luar biasa. Bukan hanya ada lemak juga, ada protein juga, kemudian ada vitamin juga, ada mineral juga, masya Allah. Tuh. Oke, yang terakhir gizinya adalah air. Nah, kenapa sekarang air dimasukkan ke dalam gizi seimbang? Karena air itu penting banget, salah satunya adalah untuk pelarut vitamin B dan C. Jadi percuma kalau kamu banyak konsumsi jeruk tapi nggak minum air, tetap aja kamu akan panas dalam sariawan gitu ya. Karena vitamin C-nya cuma masuk kemudian keluar, dia nggak bisa diserap dengan baik oleh tubuh. Karena nggak ada pelarutnya ya. Kemudian mengurangi rasa lelah, meningkatkan mood, meredakan sakit kepala, membantu sistem pencernaan, mengeluarkan toksin dari dalam tubuh. Toksin itu racun. Kemudian menghindari dari batu ginjal dan mengontrol suhu tubuh. Jadi kalau kalian nggak pengen cepat kepanasan, nggak pengen cepat kedinginan, pengen suhu tubuhnya normal-normal aja, nah banyak mengkonsumsi air mineral. Nah, di sini untuk air mineral itu sendiri juga ada takarannya ya. Jadi nggak semua orang itu sama ya. Kayak misalnya seumuran kalian itu ya, kan 13 sampai 15 tahun ya. Nah, itu adalah sekitar 2,1 liter. Gitu ya. Kalau masih bayi ya cuma 0,8 liter aja sehari ya. Nah, nanti semakin kalian dewasa, nah itu akan semakin banyak kandungannya, tapi semakin kalian tua, nah malah semakin sedikit. Jadi balik lagi. Jadi kalau udah tua malah sedikit minum airnya, nggak terlalu banyak ya, karena memang ginjalnya sudah mengalami penurunan fungsi, jadi nggak bisa dikasih air putih yang banyak. Gitu. Nah, kayak sekarang juga sama kayak kalian nih. Kalian masih muda, padahal disuruh minum air putih yang banyak. Datanya adalah 2,1 liter gitu kan. Tapi kalian malah nggak mau minum air putih gitu. Nah, nanti kalau kalian udah sakit ginjal, nah kalian pengen minum air putih udah nggak bisa, malah nggak boleh minum air putih lagi karena ginjalnya nggak bisa berfungsi dengan baik ya kan. Jadi malah akan memberikan beban pada ginjal kalau kalian minum air putih. Nah, makanya mumpung kalian sehat ya,
Nah, makanya minum air putih dengan baik ya, secara dengan angka kecukupan air ya, sesuai dengan usia kalian. Nah, karena memang tubuh kita itu paling banyak itu adalah mengandung air ya. Dari tubuh manusia 72% itu mengandung air. Oke. Kita sampai gizi dulu ya. Nanti kita lanjut ke organ-organnya. Oke. Mohon disimak ya dengan baik, dicatat. Jangan lupa di-download untuk watch letternya biar nanti kalau misalnya diperlukan udah tersimpan ya, dan tidak boros kuota tentunya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe ya. Dan jangan lupa komen dengan kata-kata yang baik dan bijak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.